Kisah sebelumnya, Guru Drona melalui perantara Arjuna memberikan kabar akan kedatangannya di Hastinapura lewat Bhisma. Kemudian, Bhisma menyebut kedatangan Drona di Hastinapura dan menunjukkan keinginannya agar dia bersedia mendidik para pangeran dari Kuru. Sementara itu, demi memenuhi rencana dari Sangkuni, Duryudana menipu Bima untuk pergi ke Praman-Koti dengannya. Ini dia Praman-Koti, saudara Bima. Ada banyak ular dan binatang merayap di pinggir sungai. Mereka sangat berbisa. Tapi mereka tidak ada permusuhan dengan bangsa Kuru. Cobalah makanan ini, saudara Bima. Juru masak kami membuat kirang sangat lezat. Bima tidak sadar akan bahaya yang ada di sekitarnya. Kisah pun berlanjut. Ada apa, Bibi Kunti? Ada apa, Kunti? Entahlah, Kak. Tapi rasanya seperti sesuatu yang buruk terjadi. Ibu? Ibu, apakah Kak Bima ada di sini, Bu? Tidak. Tapi bukannya kalian selalu bersama? Tadinya, tapi dia sekarang tidak terlihat di mana-mana. Ibu, aku seperti dapat pertanda lagi, Bu. Bibi Kunti, aku tadi melihat Kakak Bima pergi bersama dengan Kakak Duryudana. Tapi, itu sudah lama sekali. Kalau dia bersama Duryudana berarti tidak perlu ditakutkan. Dia akan kembali. Aku harap tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka berdua. Sadewa, ajak Arjuna untuk mencari mereka berdua. Pergilah. Ya, Bu. Paman! Paman! Duryudana, demi mengamankan posisimu sebagai raja, kau harus mengambil langkah yang pertama. Sekarang buang tubuhnya ke Sungai Gangga. Tubuh yang mati dari manusia yang tenggelam di Sungai Gangga akan langsung menuju ke surga. Itu keyakinan yang terkenal. Apa berarti saudara Bima sudah mati, Paman? Kenapa kau ketakutan begitu, nak? Semua orang juga akan mati. Ingatlah, sebuah kerajaan selalu makmur di atas banyak jasad manusia. Setiap orang akan berusaha untuk menciptakan keadaannya sendiri.
Dan keadaan yang diciptakannya sendiri itu mungkin saja sama besarnya. Seperti yang terjadi pada keluarga Kuru atau mungkin hanya terbatas pada satu keluarga saja. Manusia selalu berusaha mendapat posisi dalam pemerintahan. Tapi, seperti apakah sebenarnya pemerintahan itu? Pernahkah kita memikirkan tentang itu? Seseorang yang mempengaruhi banyak nyawa orang lain dan mampu memberikan kebebasan pada banyak orang akan merasakan hal itu. Bentuk yang sebenarnya dari pemerintahan adalah saat seseorang bisa memberikan pengaruhnya pada hidup orang lain. Tapi, bukankah pengaruh itu tercipta dari kasih sayang, kebaikan, kepedulian, dan juga kebenaran? Saat manusia menggunakan kekejaman dan kesalahan demi mendapatkan pemerintahan, dia akan melahirkan protes dan perlawanan di hati orang yang lain. Dan hasilnya? Hasilnya adalah akan seperti ini. Ya, dia mungkin mendapatkan dirinya berpengaruh dan tangguh untuk beberapa waktu. Tapi itu bukan pemerintahan sebenarnya. Ini adalah alasannya kenapa seorang resi seperti Brigu dan Wasista masih dihormati. Tapi tidak dengan Rahwana dan Hiranyakasipu. Cobalah pikirkan hal ini baik-baik. Apa aku benar? Saat emas ditambang dari dalam tanah Raja Destrarastra, maka dia akan bercampur dengan berbagai bentuk kotoran. Sama seperti seorang murid datang pada gurunya, kasih dari orang tuanya bisa menciptakan arogansi, ketakutan, dan keras kepala. Sama seperti kotoran yang masih ada padanya. Saat emas mulai dibentuk dengan dibakar, awalnya dia akan mengeluarkan asap. Asap ini terjadi saat pembakaran kotoran yang ada di dalamnya. Saat hal buruk berhasil dihilangkan dan saat dia dikasih lahir dari dalam diri seorang murid, hanya pada saat itulah dia bisa jadi seorang murid. Hanya pada saat itulah dia bisa menerima ajaran gurunya. Pengajar hanya memberikan pengetahuan pada muridnya, tapi seorang guru, dengan menyadari kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam diri muridnya, dia akan membuatnya berhasil. Aku datang sendiri ke sini untuk menjadi guru para pangeran. Dengan mendapat pengetahuan darimu, para pangeran dari dinasti Kuru pasti akan jadi sosok yang paling hebat di dunia ini. Itulah yang diyakini oleh ruang sidang dari kerajaan Kuru ini. Drona, putra Resi Baratuaca. Yang mulia hanya punya satu harapan darimu, bahwa kau harus mengajar hanya pada pangeran-pangeran dari dinasti Kuru. Aku juga mengharapkan hal yang sama. Tapi, ada satu syarat. Putraku Aswatama juga harus ikut belajar bersama dengan para pangeran. Karena, bukankah seorang anak harus belajar terus dari ayahnya? Syarat itu, aku terima, Guru Drona. Tidak lama lagi di dekat perbatasan Hastinapura, sebuah pertapaan dengan beragam kenyamanan akan segera dibangun. Kau boleh pindah ke sana dengan keluargamu dan memberikan pengetahuan pada para pangeran dari Kuru. Maafkan aku, Perdana Menteri. Tapi pertapaan itu akan dibangun jauh sekali dari Hastinapura. Karena seekor lebah yang tidak meninggalkan sarangnya dan berkeliaran jauh dari sarangnya, dia tidak bisa mengumpulkan madu. Cukup! Aku tidak bisa menerima syarat itu, Guru. Para pangeran dari Kuru akan tinggal di Hastinapura dan belajar di situ. Berarti menerima mereka sebagai muridku itu tidak mungkin, Yang Mulia. Sebelum kau membuat sebuah keputusan, pikirkan dulu, Guru Drona. Kejadian terakhir dalam